Kamu pergi mendaki pegunungan terjal di Mammoth Lakes, California. Medannya keras dan sulit, salju yang bercampur es semakin mempersulit jalan. Separuh jalan, kamu mendapati sesuatu yang tidak biasa. Dari kejauhan, kamu melihat barang-barang berserakan di tanah berbatu. Kamu agak mendekat agar bisa melihat lebih jelas dan mendapati sesuatu yang mirip puing-puing pesawat. Ternyata, puing-puing itu milik seorang pilot pemecah rekor bernama Steve Fossett. Otoritas telah mencarinya selama hampir setahun dan tak seorang pun bisa menemukan dia dan menjelaskan apa yang menjadi penyebab pesawatnya jatuh. Ini sepertinya penerbangan mudah bagi pilot berpengalaman, jadi apa yang mungkin terjadi kepadanya? Bertahun-tahun sebelum kejadian tragis ini, Fossett berusaha melakukan sesuatu yang lebih berisiko. Dia mencoba menjadi pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas. Kebayang nggak sih ngabisin waktu 2 pekan dalam kontainer kecil cuma untuk memecahkan rekor dunia? Kalau kamu penasaran, ini yang kamu butuhin untuk terbang keliling dunia. Sistem navigasi andal, sponsor kaya, dan ketahanan tubuh yang tak kenal lelah. Meski balon udara adalah moda terbang tertua, tak seorang pun berhasil terbang keliling dunia dengan balon udara sampai Fossett melakukannya. Dan ini jelas gak gampang. Ini hari pertama dalam upaya kedua Fossett untuk terbang keliling dunia dengan balon udara. Saat itu tahun 1997, dan kerumunan orang yang diliputi kecemasan berkumpul di St. Louis menunggu Fossett lepas landas. Pilot itu memasuki stadion dengan senyum lebar. Dia jelas tidak terlihat seperti seorang petualang yang hendak mencoba mencapai sesuatu yang mustahil. Tapi ini perjalanan luar biasa dalam hidupnya. Sebagai persiapan, dia berlatih untuk menyesuaikan diri berada di ketinggian 3.700 meter. Kondisi ini sangat berat loh. Dia terbang di kabin tanpa tekanan dan berada di sela-sela awan. Memang kelihatannya mustahil dia akan berhasil, tapi dia tetap melakukannya. Balon meluncur ke udara, kerumunan di bawah bersorak dan melambaikan tangan sebagai ucapan selamat jalan. Kecepatan angin sekitar 5 knot memungkinkan balon udara meluncur. Di malam pertama, salah satu pemanasnya rusak. Di luar kabin udaranya sangat dingin, tapi dia bisa melalui malam itu. Senjata rahasia Fossett adalah autopilot balon udara pertama di dunia. Di atas sana sepi, dan kebutuhan untuk fokus terus-menerus bikin orang cepat lelah. Pada malam hari dia menyalakan autopilot untuk tidur. Autopilot ini menyalakan pembakar dengan urutan yang sudah diprogram komputer dan menjaga balon tetap di jalur yang benar. Namun, Fossett tetap harus bangun dan mengoperasikan pembakar untuk mengubah ketinggian. Setelah 3 hari, keberhasilan pertama tercapai. Dia telah terbang melintasi Samudra Atlantik. Dia terbang seorang diri, tapi ada tim yang menemaninya dari darat. Mereka berkomunikasi melalui email yang dikirim lewat satelit. Di akhir pekan pertama, pusat kendali misi menerima email mengkhawatirkan dari Fossett. Awan-awan gelap menjulang di cakrawala, sepertinya cuaca tidak berada di pihaknya. Dia bisa melihat badai petir dari atas balon udara, tapi mustahil memprediksi kekuatannya. Fossett bertekad untuk terbang menembus awan meskipun sangat beresiko. Dia terbang 305 meter di atas permukaan tanah dengan visibilitas 0. Meski begitu, dia berhasil lolos. Penerbangannya berlanjut melalui Libya, Iran, dan India. Tampaknya nggak ada yang bisa menghentikannya, tapi dia sudah sangat kelelahan. Fossett nggak yakin berapa lama lagi dia sanggup meneruskan perjalanannya. Di dalam balon udara, makanannya sudah dibagi menjadi porsi-porsi kecil dan dia memakai ember sebagai toilet. Sayangnya dia kehilangan banyak bahan bakar saat melintas di atas Atlantik. Saat setengah jalan melalui India, balon itu menabrak pohon. Dia sudah terbang sejauh 15.500 km dari St. Louis sampai titik pendaratannya. Fossett nggak berhasil mencapai targetnya, tapi dia nggak mau menyerah. Untuk bisa sukses, Fossett harus mengubah strateginya. Rencana barunya adalah terbang di atas belahan bumi selatan. Ini kali pertama seseorang mencoba hal itu. Idenya simpel, di bagian bumi selatan, dia akan lebih banyak terbang di atas perairan. Ini akan membantu dia terbang lebih cepat karena cuma butuh izin penerbangan dari 5 negara sepanjang perjalanan. Jika kamu berada di darat saat Fossett terbang melintas, mungkin kamu akan bertanya-tanya, benda apa ya yang terbang di langit itu?
Ketika dia terbang di atas Cape Town di Afrika Selatan saja, lebih dari 50 orang melaporkan telah melihat objek terbang aneh. Sorry kalau udah bikin kalian kecewa, tapi itu cuma Fawcett dengan balon udaranya. Upayanya untuk terbang keliling dunia melalui belahan bumi selatan hampir berhasil. Dia beruntung ketika sampai di Australia, dia terbawa arus jet yang membantu dia ngebut sampai sekitar 115 knot. Itu 3 kali kecepatan Gazelle. Semangatnya tinggi karena Fawcett telah memecahkan rekor jaraknya dengan terbang lebih dari 22.000 km. Di bawah kakinya, lanskap Australia yang indah dipenuhi dengan gurun dan danau kering. Dia melintasi pesisir Australia pukul 20:22 waktu setempat dan pendaratan berikutnya adalah di Chili yang jauhnya lebih dari 12.000 km. Tapi sekali lagi, sebuah badai petir besar menghadang di depannya. Setelah memasuki badai, balon udaranya terlihat sangat rapuh. Petir dan angin kencang merobek balon itu dan kali ini dia nggak berhasil melewati badai. Dia jatuh ke laut saat balon udaranya terbakar. Satu tim penyelamat menunggu sampai pagi untuk mencari Fawcett dan sebuah pesawat Hercules berhasil menyelamatkannya dari perairan terbuka. Dalam upayanya yang ke-6, Fawcett berhasil berkeliling dunia dengan balon udara panas. Balon Spirit of Freedom mendarat di Queensland, Australia setelah penerbangannya 2 pekan keliling dunia. Dia terbang dengan kecepatan lebih dari 321 km per jam dan menempuh jarak lebih dari 31.000 km. Fawcett telah berhasil! Dia adalah pilot tunggal pertama yang terbang keliling dunia dengan balon udara panas. Tapi setelah memecahkan rekor ini, dia nggak mau berhenti di situ. Dia ingin melakukan hal yang sama menaiki kendaraan lain. Dia meyakinkan Richard Branson, pemilik Virgin Atlantic, untuk mendanai sebuah pesawat terbang bermesin tunggal yang kemudian dinamai Virgin Atlantic Global Flyer. Tanggal 8 Februari 2005, Global Flyer lepas landas. Pesawat ini berangkat untuk mengitari garis balik utara dengan jarak sekitar 37.000 km. Fawcett berhasil memecahkan rekor dunia lagi. Dia mampu mengatasi kebocoran bahan bakar di awal penerbangan dan berhasil kembali ke Salina di Kansas, tempat dia memulai penerbangannya. Apakah kisah ini bikin kamu ingin naik balon udara? Fawcett ahli dalam perjalanan udara dan kondisi ekstrim. Karena itulah menghilangnya dia di pegunungan Sierra Nevada penuh dengan misteri. Apa yang telah terjadi hingga menjatuhkan pilot berpengalaman seperti dia? Pada tanggal 3 September 2007, Fawcett lepas landas dari sebuah peternakan di Nevada dengan pesawat bermesin tunggal yang diberi nama Super Decathlon. Ini penerbangan siang santai yang berubah menjadi bencana. Fawcett nggak pernah kembali ke peternakan itu. Tim SAR dikirim untuk mencari pilot dan pesawatnya itu, tapi mereka kembali dengan tangan kosong. Baru setahun kemudian, seorang pendaki menemukan sebagian barang-barang Fawcett di dekat Danau Mammoth. Lalu pencarian udara menemukan sisa-sisa pesawat berkursi 2 yang dikendarai Fawcett di ketinggian 3.050 meter. Misteri itu berhasil terpecahkan dengan bantuan teknologi canggih. Dalam fasilitas terowongan angin heksagonal pertama di dunia, para ahli mereka ulang kondisi cuaca di hari penerbangan Fawcett. Mereka mencoba memahami apakah tekanan udara ke bawah dari pegunungan Sierra Nevada bisa menjatuhkan pesawat ini ke tanah. Dengan bantuan replika pesawat yang lebih kecil, mereka mendapatkan temuan yang memilukan. Pada hari itu jarak pandangnya normal, tapi arus angin menggerakkan pesawat layaknya sehelai daun. Tekanan udara ke bawah yang terjadi tiba-tiba kemungkinan membuat Fawcett bingung dan kehilangan kendali pesawat, yang kemudian menyebabkannya jatuh ke pegunungan. Mesin pesawat gak cukup kuat untuk menahan angin yang mengempaskannya ke tanah, dan ini semua terjadi di luar kendali Fawcett. Dan penemuan puing-puing itu akhirnya menutup kasus menyedihkan ini.